أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. إذا صعد الخاطب على المنبر ثم يتحدث فلا يتحدث أحدكم، ومن يتحدث فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا عباد الله لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah kita sama-sama semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita senantiasa sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah atas karunia serta nikmat dari Allah, wabil khusus nikmat sehat, nikmat umur panjang dan nikmat keselamatan serta nikmat kesempatan yang alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya di hari Jumat yang mulia ini. Kita masih dapat bersama-sama beribadah salat Jumat berjamaah di Masjid Al-Quba ini. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita ini yang kita lakukan dengan ikhlas dan ridha diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama selalu meningkatkan mutu ibadah kita, meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita. Semuanya marilah kita sama-sama sandarkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu setia dan taat menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan dengan ketaatan kita, kesetiaan kita menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya beserta keluarga besar kita nantinya akan selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, di Jumat yang mulia ini, insyaallah khatib akan menyampaikan bahasan khutbah yaitu mengenai bencana adalah ajab dan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sudah berapa banyak bencana yang pernah terjadi di muka bumi ini. Berapa kali Allah telah menjungkir balikan bumi ini hingga kaum yang di wilayah tersebut terkubur hidup-hidup. Berapa kali Allah telah tenggelamkan bumi ini hingga wilayah tersebut tidak menyisakan penduduknya. Berapa kali Allah telah kirimkan angin topan hingga memporak-porandakan satu negeri. Berapa kali Allah telah mengguncangkan bumi, mengguncangkan gunung-gunung hingga memusnahkan penduduk setempat. Berapa kali Allah telah kirim gelombang tsunami yang begitu besar hingga mereka yang lalai tidak sempat lagi menyelamatkan diri. Sungguh bumi kita ini sebenarnya selalu berbuat baik untuk kita. Andai saja kita sebagai orang-orang yang menempati bumi ini selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka banyak yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, sesungguhnya kezaliman, kemungkaran, kemaksiatan, kesyirikan yang dilakukan berjamaah pada satu negeri atau satu kampung tanpa ada yang mau mencegahnya, hingga mereka itu semuanya sepakat bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sama halnya dengan mengundang bencana. Bencana alam akan menyapu bersih semuanya, baik yang ahli maksiat ataupun yang taat beribadah kepada Allah. Hanya saja insyaallah pada saat hisab nanti atau perhitungannya nanti, yang taat akan mendapatkan tempat yang berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ikut tersapu bersih oleh sebuah bencana. Dalam sebuah hadis dikatakan dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masalul qaimi ala hududillahi wal waqi fiha kamasalin qaumin tahamu ala sapinah fa asaba ba'duhum ala ha ba'duhum asfalaha fakana allazina asfaliha idza istaqau minal ma'i maru ala man fawqahum faqalu law anna haraqna fi nasibina haraqa walam nu'ji mau fawqana fa iyatrukuhum wa ma aradu halaku jami'a wa in akhadhu ala aidihim najau wa najau jami'a.
perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran itu adalah bagaikan suatu kaum yang berundi di dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian kaum yang ada di atas kapal, kemudian ada satu kaum yang berada di bawah kapal. Namun yang di bawah bagian kapal tersebut, mereka berkata, andai kata kita membutuhkan air, dan tentunya tidak harus melewati orang-orang yang di atas kapal mereka. Tentunya mereka dengan mudah akan membuat lubang di bawah kapal tersebut, sehingga tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di atas kapal tersebut. Namun seandainya yang berada di bagian atas kapal tersebut membiarkan orang-orang di bawahnya itu melakukan hal tersebut, tidak melarangnya, niscaya semua akan celaka karena kapal itu akan tenggelam. Namun jika yang ada di atas kapal tersebut melarang, perbuatan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah kapal tersebut, insya Allah selamat dan selamat pula semua penumpang kapal tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, musibah datang hanya karena dosa dan kesalahan yang kita perbuat, baik di bumi, di langit, bahkan pada diri kita sendiri. Mereka kaum yang mendustai ayat-ayat Allah, mengingkari utusan Allah, bahkan secara berjamaah, dan bahkan hampir tiada orang lagi yang berusaha mencegahnya, hingga Allah turunkan azabnya. Ini sesuai dalam Al-Quran, firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakajjabuhu fakhajatuhumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Mereka mendustakannya, yaitu Nabi Syuaib, maka mereka ditimpa gempa yang maha dahsyat, lalu jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Maksud dari ayat di atas adalah, dan kami mengutus kepada penduduk Madian suatu suku yang sangat terkenal, yaitu Nabi Syuaib. Lalu ia memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tiada sekutu baginya, dan beriman kepada kebangkitan atau sesudah kematian, mengharapkan dan beramal untuk menghadapinya. Dan dia pun melarang mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini, seperti berbuat curang dalam takar menakar dan timbang menimbang, serta melakukan perombakan di jalan-jalan, maka mereka mendustakannya. Lalu mereka ditimpa azab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat-tempat tinggal mereka. Hadirin rahimakumullah, di negara kita sekarang di Indonesia banyak sekali kejadian bencana, wabil khusus kemarin di Cianjur. Ini membuktikan bahwa kita harus introspeksi diri, perbanyak kita istighfar kepada Allah. Kemudian mari dengan banyaknya bencana tersebut kita sama-sama bertobat massal, yaitu dengan cara apa? Banyak memohon ampunan kepada Allah, yaitu apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering mengucapkan istighfar minimal paling sedikit adalah 70 kali atau sampai 100 kali dalam sehari, yaitu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil masi wa junub. Lebih-lebih yaitu daerah yang banyak rawan bencana. Semoga dengan tobat massal kita ini, insya Allah negeri tercinta kita ini akan berkah,
aman dan dijauhkan dari bencana dan ajab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirati huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Dari kesimpulan apa yang tadi disampaikan di dalam khutbah yang pertama. Yang pertama kita adalah mari kita sama-sama bertobat massal dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan selalu dijauhkan dari bencana dan ajab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita perbanyak sedekah. Wabil khusus kepada orang yang berlebih harta. Kita sama-sama bantu saudara-saudara kita di berbagai daerah yang terkena bencana alam. Yang ketiga, jangan pernah membiarkan kemungkaran yang terjadi di sekitar kita. Cegahlah jika kita mampu, berdakwahlah jika kita bisa. Bencilah dalam hati kita jika kemungkaran sudah terjadi di wilayah kita masing-masing. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dari ajab baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana junubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.